Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, apa kabar semua? Saya harap kabar kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Finan di ruang tamu saya sendiri. Ya, di ruang tamu rumah saya. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya, dunia usaha kalau saya pengen membahas hal ini. Pernah nggak sih kalian dengar kata pepatah yang bilang kalau dunia usaha itu sangat kejam? Kejamnya dari mana ya? Setahu saya dunia usaha itu enak loh. Kita bisa kerja sendiri, bisa libur seenak kita, tanpa dimarahi bos kita, ya nggak sih? Kita punya usaha itu enak loh. Kita bosnya, bukan karyawannya. Dan yang saya lihat selama ini di YouTube ya, di TikTok atau media sosial lah, segala macam atau di TV, dunia usaha itu enak loh. Mungkin tantangannya yang bikin nggak enak ya. Di situ ya, di video-video tersebut itu ya yang dijelaskan adalah gak enaknya itu paling ya dihina sama orang lain, dianggap tidak mampu. Apa sih usaha kayak gini? Kenapa sih? Kenapa nggak jadi karyawan aja dari keluarga atau segala macamnya? Kan pasti begitu. Tetapi setelah setelah saya terjun ke dunia usaha itu sendiri, saya mulai merasakan nih apa yang dikatakan oleh pepatah itu. Dan itu benar adanya. Apa sih yang menjadi tantangan seorang pengusaha? Yang pertama, dari awal nih, start kita mulai awal apa? Modal. Kalau kita yang tidak punya privilege itu apa sih? Oh, semacam keuntungan pribadi yang membuat usaha kita akan lancar. Untuk modal, mungkin dari orang tua yang punya warisan banyak, punya tanah, rumah yang bisa dijual atau uang bisa dijual, kita bisa pinjam dari situ atau dikasih modal oleh orang tua. Itu privilege. Kalau kita nggak punya privilege itu, mau buat usaha, susah bro. Kan ada bank. Iya benar ada bank. Tapi nggak semudah itu mengajukan di bank. Kita pertama, kalau kita nggak punya motor, motor belum lunas cicilan nih, mau digadaikan apa? Kalau maunya nabung dulu bang, ya kalau kalian kebutuhan kalian masih sedikit, kalau enggak, gimana? Kalaupun kalian punya track record yang baik di bank, nanti dicek, di BI checking baik, belum tentu semuanya kalian butuh 50 juta, kalian nggak akan mendapatkan 50 juta. Tapi kalau semuanya juga track record kalian itu jelek, tambah susah. Dan tapi anehnya lagi, kalau mohon maaf ya, saya tidak mau sara ataupun apa ya, istilahnya rasis ya, nggak mau itu. Tapi bukan maksud saya rasis, tapi memang kalau kita berbicara untuk kaum yang lain, itu segampang loh. Bener, saya nggak bohong karena memang itu nyata. Di dekat saya ada. Padahal mereka tuh dia itu ya, bukan mereka. Dia itu bermasalah, tapi malah ditawari. Bukan mengajukan, malah ditawari untuk mengajukan pinjaman. Kalau saya udah nggak ditawari, mau minjem aja masih susah. Itu pertama, modal. Gak bisa, itu pasti, di mana-mana gitu. Terus yang kedua, setelah kita terjun nih ke dunia usaha, udah kita dapat modal lah, anggap itu usaha. Apalagi tempat dulu. Zaman sekarang itu cari tempat itu susah. Kalau kalian cuma pengen dagang usaha kaki lima di trotoar, ya nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi untuk dagang di trotoar itu kan menyalahi hukum. Tidak diperbolehkan, mengganggu. Kalau saya tidak pengen kalau buka usaha itu mengganggu orang lain. Karena tidak berkah kalau menurut saya. Orang mau jalan keganggu, harus turun lagi ke jalan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Itu sangat mengganggu. Ya, tempat.
Kalau kita mau nyewa ruko, kios, mahal sekarang. Saya nggak tahu juga kenapa sih orang-orang yang punya kios ataupun ruko itu menyewakan ruko mereka tuh mahal-mahal sekali. Mungkin saya tahu harga tanahnya mahal, bangunannya juga membangunnya mahal. Tetapi kita hitung-hitungan aja lah. Kalau seumpamanya kita buka kuliner dengan tempat yang nggak begitu strategis, sewa rukonya mahal, dengan ukuran paling ya 5 kali 6 itu sewanya 16 juta, 18 juta per bulan, kita bisa nutupnya dari mana? Kayak bisa. Belum tentu, belum lagi kita bayar karyawan, kalau punya karyawan. Kalau kita punya usaha kita sendiri juga kita perlu hitung-hitungan keuntungannya berapa. Nutup enggak? Kan begitu. Itu tempat. Nah, kalau yang terakhir ini mungkin kalau menurut saya itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Di mana aja pasti ada. Apa? Persaingan usaha yang tidak sehat. Kalau saya dulu kira tuh kalau patah bilang itu mungkin ada preman dan segala macam. Mungkin kalau preman mereka minta jatah uang keamanan. Oke lah, paling 2.000, 3.000 atau 5.000. Oke lah, itu karena mereka mengamankan. Mungkin nanti biar tidak terjadi bentrok antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Gak masalah, mereka yang urus gitu kan. Tetapi masalahnya yang jadi permasalahan itu bukan di situ gitu. Persaingan tidak sehat. Karena tahu nggak sih, kalau di Indonesia itu bisnisnya sangat kuat sekali. Sihir, santet, itu di mana-mana. Ya itu yang terjadi di negara kita gitu loh. Itu yang selama ini tak rasakan. Saya buka usaha itu, alhamdulillah itu usaha berjalan 1 minggu, 2 minggu itu rame. Itu di luar ekspektasi saya sama sekali. Betul. Di luar ekspektasi saya. Alhamdulillah rame. Tapi setelah itu ada yang aneh. Saya bisa merasakan ada yang aneh dengan toko saya. Bukan pertama ya, kalau dari pengunjung sih nggak terlalu signifikan ya. Nggak terlalu signifikan ya berkurangnya. Tetapi setelah lama-kelamaan tambah berkurang. Berarti yang sehari itu bisa sampai 50 orang. Itu jadi 10, terus turun lagi 3, standar terus. Bahkan pernah sampai satu hari itu cuma 1 orang doang. Aneh banget. Pernah saya menemukan di atas gerobak saya itu ada sebuah buku kayak gitu. Saya kira itu ya paling buku apalah. Apa ya, saya itu ya udah saya taruhkan lagi, dah ada apa-apalah ya gitu. Tapi setelah itu, setelah berkelanjutan kejadian itu, saya tanyakan kepada kiai atau kepada orang yang lebih mengerti. Dan tahu kenapa. Kenapa usaha saya sepi. Ditutup orang. Kalau istilah di Jawa itu ditutupi lah ya. Ditutupi. Jadi orang-orang itu nggak melihat warung kita. Kalau orang kita buka ada warung di situ, nggak bakal kelihatan. Makanya pengunjungnya sepi. Sebenarnya saya nggak percaya pertama kali kalau ditutup, masa ditutupi sih gitu kan. Tapi yang bikin saya yakin waktu itu adalah ada seorang ibu-ibu bersama anaknya waktu itu mampir ke warung. Dia bilang, loh bu, kok tutup terus tuh bu? Saya tuh, waduh waktu itu sampai, loh tutup gimana sih bu? Buka terus saya. Waktu itu kan yang jualan ibu saya. Yang waktu itu yang jaga ibu saya, karena saya masih fokus untuk kerja dulu. Jadi waktu itu, kok tutup bu katanya gitu kan. Enggak buka bu, enggak, setiap hari buka, hari Minggu pun buka, cuma yang jualan tuh ganti-ganti. Kalau Minggu anak saya yang jaga kalau Minggu itu. Loh enggak, aku tutup. Nah itu keanehan, benar. Karena lalu saya sambungkan dengan apa yang dibilang oleh kiai tersebut. Ternyata benar kalau ditutupi gitu. Sungguh-sungguh sangat luar biasa.
Terus saya tanya-tanya lagi sama kiainya itu, siapa sih yang nutupi? Ya, kiainya itu bilang nggak perlu tahu. Yang jelas ya di sekitarmu situ, tetapi jualannya bukan yang sejenis dengan kamu. Bahkan bukan yang jual makanan. Allah, saya tuh sampai heran. Kenapa sih? Apa yang salah sih? Kalau itu sejenis makanannya nggak masalah. Tapi ini nggak sejenis loh. Kalau dia jual makanan juga nggak masalah. Tapi ini nggak. Ditutupi. Luar biasa. Terus saya tanya juga lah ke teman-teman yang juga pernah buka usaha. Iya ternyata sama. Banyak mereka yang dialami mereka seperti itu. Sama. Bahkan ada yang lebih parah. Sampai dibuat dagangannya itu bau. Jadi baru masak nih 1 jam itu udah bau. Mereka lebih rugi daripada saya. Lalu setelah itu saya putuskan untuk stop dulu lah. Stop dulu, libur beberapa hari, saya tanyakan ke Kiai, oke dikasih apa namanya, dikasih penangkal lah kayak gitu, dikasih penangkal, ya alhamdulillah normal, tapi habis itu balik lagi. Saya tanya sama kiainya lagi, kiai saya bilang, udah gak usah diterusin. Kayaknya orang yang ini orangnya nggak mau ngalah, dia nggak menyerah. Takutnya dia nekat menyerang kamu, bukan malah nyerang warungnya. Ya sudah, saya putuskan untuk stop, dan ini lagi mencari tempat. Ya, saya mohon doanya supaya saya itu bisa segera mendapatkan tempat, dan usaha saya kembali berjalan lagi. Dan buat kalian yang pengen usaha, saya sarankan persiapkan dulu matang-matang mental kalian. Itu pertama mental. Kalau menurut saya pasti mental dulu. Modal itu harus kalian cari. Kalau kalian bisa nabung. Tapi kalau bisa saya sarankan jangan pinjam di bank. Kenapa? Karena gali utang tutup lubang gitu loh. Karena kita dalam waktu 3 bulan itu kan masa perkenalan nih. Kita nggak tahu untung kita berapa. Apakah kita bisa lanjut ke depan atau enggak. Jadi kalau bisa jangan pinjam ke bank. Kalau mau pinjam ke bank, cari bunganya yang rendah. Ikutlah program KUR mungkin, nggak masalah. Tapi kalau sampai ke bank titil gitu atau bank ya koperasi, mohon maaf, janganlah, itu kan bunganya lumayan gede. Jadi mungkin itu apa yang disampaikan pepatah ya di situ. Ini di dunia kecil. Sebenarnya juga kalau kita mau, sebenarnya gini, dari kejadian ini saya bisa memetik pelajaran. Kenapa sih orang-orang Indonesia itu banyak yang menyalahkan, mohon maaf ya, orang Tionghoa itu sukses-sukses loh. Mereka menguasai ekonomi kita, menguasai perekonomian kita. Ya kita nggak bisa menyalahkan mereka. Lagi gimana kita menyalahkan mereka? Mereka itu kompak bro. Mereka itu kompak. Mereka nih buka usaha nih, satu bengkel mobil, yang satunya apa, kaca film semuanya. Nanti kalau mereka yang di bengkel mobil itu ada mobil yang butuh kaca film, dilemparlah ke temannya itu. Tuh saling berkenambungan gitu loh. Mereka satu bisnis lah, satu lingkaran. Mereka kompak. Itu. Tapi kalau orang Jawa, orang pribumi, saya anggap orang pribumi ya. Orang pribumi. Apa yang mereka lakukan? Bersaingnya malah nggak sehat gitu loh. Bukannya saling membantu, gimana caranya bisa sama-sama hidup. Enggak gitu loh. Heran saya. Harusnya kita mulai berpikir, mulai berubah pola berpikir kita. Kalau mau usaha yang baik, kita sama-sama sukses, saling dukung, saling menolong, bukan saling menjatuhkan. Mereka etnis Tionghoa itu sukses ya karena seperti itu. Karena mereka itu berdiri satu lingkaran untuk sama-sama sukses. Persaingan ada, nggak masalah. Kalau kalian mau persaingan yang sehat, kalau mau pakai semuanya penglaris, silahkan, nggak apa-apa. Itu kan nggak mengganggu nih. Kalian untuk toko kalian supaya laris, itu nggak masalah. Asalkan jangan ganggu lah usaha yang lain gitu loh, usaha orang lain. Walaupun di dalam dunia Islam ya mohon maaf itu tidak diperbolehkan memakai penglaris, apalagi sampai menggunakan
maaf ya, perjanjian dengan setan itu nggak diperbolehkan. Alangkah lebih baiknya memang yaitu kita berdoa sama Allah supaya dagangan kita laris. Jadi intinya untuk penutup, kalau kalian pengen buka usaha, kalian harus benar-benar belajar dulu, cari informasi yang benar, apa aja yang dibutuhkan dalam dunia usaha, terus juga persiapkan mental kalian. Harus kalian punya mental baja kalau mau berada di dunia usaha. Usaha itu enak loh, betul. Karena apa? Kita sebagai bosnya, kita bisa mengatur kapan kita libur, kapan kita bisa kerja, kan gitu. Tapi ya ingat, kalau kita usaha ya jangan banyak liburnya. Kapan kita akan untungnya, kapan akan kita suksesnya kalau banyak libur. Bukan gitu, harus lebih bekerja keras lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Mungkin nanti kalau channel saya ini sukses, saya akan lebih tingkatkan lagi performanya. Karena ya, mohon maaf, saya ini adalah pemula dari YouTube yang tidak punya privilege. Jadi mohon bantuan kalian. Kalau kalian memang suka dengan video saya, subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.